wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah pemirsa TV Pengabuan, kembali lagi di acara Takjil 2 Tanya Jawab Islam bersama saya Hefni Fadila dan saya Hefni Aryani. Dan pada hari ini pemirsa kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Al-Ustadz Fahrul Razi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat selalu. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah karena berkat rahmat dan hidayah jualah kita dapat berjumpa lagi di acara Takjil 2 ini. Kami mendoakan semoga pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, acara ini dipersembahkan oleh PT Lispermai, Zamzami Furniture dan Interior Jambi, dan Tungkal Pet Shop. Nah, bagi pemirsa yang ingin memiliki rumah yang berkualitas serta dengan harga yang terjangkau, langsung saja hubungi nomor di bawah ini, yaitu PT Lispermai. Dan juga bagi pemirsa yang ingin memiliki desain furniture dan interior yang keren dan kekinian, bisa hubungi nomor di bawah ini di Zamzami Furniture dan Interior Jambi. Serta bagi pemirsa yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing dan kelinci, beli kebutuhan hewan peliharaan Anda di Tungkal Pet Shop di Jalan Nelayan, samping Bank Danamon, Kuala Tungkal, atau bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan pemirsa, acara ini didukung oleh Samsul Gadget Store Seruni Jiwa, Eka Tupperware, dan Haris Mulia. Baiklah pemirsa sekalian, acara Takjil 2 ini dengan mengangkat tema Raih Keberkahan dan Gapai Maghfirah di Bulan Ramadan, yang mana pemaparan materi nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fahrul Razi. Dan juga nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, yang mana pertanyaannya sudah kami kumpulkan melalui Instagram HF Project dan juga WhatsApp. Baiklah, sebelum kita masuk pada tanya jawab, kita akan dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Al-Ustadz Fahrul Razi. Kepada Al-Ustadz Fahrul Razi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para pemirsa TV Pengabuan dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, di mana kita dituntut untuk bisa mengisinya dengan berbagai macam aktivitas amal ibadah, yang sehingga kita akan bisa mendapatkan keberkahan hidup serta mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan selalu tercurahkan ke haribaan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita yang sangat kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Para pemirsa TV Pengabuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita betul-betul diberikan Allah semacam hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Andaikan kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan-kelebihan tersebut, tentu kita sangat menginginkan bahwa 12 bulan di dalam satu tahun semuanya ingin menjadi Ramadan semuanya. Nah, namun tentu tidak sedemikian keadaannya. Kenapa hanya dibikin satu tahun hanya satu kali? Supaya kita betul-betul bisa meraihnya,
bisa memperhatikannya dengan seksama, dengan khusus, dengan persiapan dan lain sebagainya, agar momen itu tidak terlewatkan secara percuma. Mungkin di mukadimah pembahasan ini saya tertarik ingin menyebutkan atau menyampaikan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu ketika pernah naik ke atas mimbar. Lalu di saat naik ke atas mimbar tersebut, sesampainya di atas beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Nah, ternyata itu menimbulkan keheranan di kalangan para sahabat yang menyaksikan hal tersebut. Sehingga ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami perhatikan Tuhan naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Gerangan apa yang terjadi ya Rasulullah?" Nah, maka junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Atani Jibril alaihi salam." Tadi kata Rasulullah, sewaktu aku berada di atas mimbar, malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu beliau menjelaskan 3 pesan, di mana setiap masing-masing pesan itu di ujungnya malaikat Jibril alaihi salam meminta kepadaku agar aku membaca amin. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku membaca amin sebanyak 3 kali. Saya mungkin tidak sebutkan 3 pesan tersebut, namun satu yang perlu diperhatikan, pesan malaikat Jibril adalah, "Man adraka Ramadana falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'ab'adahullah qul amin faqultu amin." Barang siapa yang mendapati atau bertemu dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian setelah Ramadan itu usai, ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti ini apabila mati masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Qul amin." Ya Rasulullah, ucapkan amin. Fakultu amin. Maka aku, kata Rasulullah SAW, mengucapkan amin. Yang perlu kita perhatikan dari pesan malaikat Jibril tadi adalah, sekali lagi, betapa beruntungnya kita bisa mendapati bulan suci Ramadan. Namun di hadis tadi disebutkan, ternyata tidak semua orang mendapatkan keberuntungan itu. Apabila sudah 30 hari Ramadan usai, ternyata dia punya dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu kalau mati masuk neraka, jauh daripada rahmat Allah, dan diamini oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya memberikan semacam pelajaran berharga bagi kita. Ketika Ramadan masuk, hendaklah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai macam aktivitas amal ibadah. Ya, kenapa? Karena Ramadan bulan yang berkah. Dalam sebuah hadis pendek, junjungan kita menyebutkan bahwa sumtus shaim tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu seperti tasbih, artinya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang bertasbih. Wa naumuhu ibadatun, bahkan tidur orang yang berpuasa itu tercatat sebagai ibadah. Dan ini tentu beda dengan tidur kita di luar Ramadan. Ya, kalau Ramadan punya keistimewaan, tidurnya saja itu tercatat seperti ibadah. Nah, kemudian wa du'ahu mustajab, doa-doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan itu jelas mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian amaluhu mudha'af, setiap amal yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai macam jenis aktivitas amal ibadah yang begitu hebatnya ini, mestinya kita akan mendulang berjuta-juta pahala di dalam bulan suci Ramadan. Dengan pahala tersebut, tentu secara tidak langsung akan menggugurkan, menghapuskan, menghilangkan stok dosa yang kita miliki. Nah, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Namun ternyata hal itu menjadi tidak berarti apa-apa bagi orang yang tidak memanfaatkannya. Sehingga disebutkan dalam hadis tadi, usai Ramadan ternyata dosanya tidak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya dia termasuk orang yang lalai memanfaatkan momen kehadiran Ramadan tersebut. Kemudian itu diantaranya. Kalau hadis tadi yang di awal kita lanjutkan kembali, maka pesan malaikat Jibril yang kedua adalah, man adraka abawaihi au ahadahuma
falam yabirahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahullahu qul amin faqultu amin. Ujar malaikat Jibril, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau mungkin hanya salah satunya, baik ayah maupun ibunya, ternyata dia tidak berbakti kepada keduanya atau kepada salah satunya. Nah, anak yang sedemikian ini apabila mati, masuk neraka, jauh daripada rahmat Allah, qul amin, ucapkan amin ya Rasulullah, faqultu amin, maka aku, kata Rasulullah SAW, mengucapkan amin untuk yang kedua kali. Nah, ini juga merupakan satu pesan yang berharga. Kita secara umum dituntut berbakti kepada kedua orang tua kita kapanpun, bukan hanya terkhusus di bulan Ramadan. Namun di bulan suci Ramadan ini hendaklah bakti kita harus lebih mantap lagi kita tampakkan, kita buktikan. Bagaimana cara bakti kita kepada orang tua? Ulama menyebutkan hanya dengan dua cara. Pertama, bikin orang tua senang dengan apapun, aktivitas apapun, karena insya Allah setiap anak mesti tahu karakter, bagaimana sifat maupun kepribadian orang tuanya. Apa-apa yang sekira dilakukan itu menyenangkan hati beliau, maka lakukanlah. Apa-apa kata yang kalau kita ucapkan menyenangkan hati beliau, maka lakukanlah. Itu yang pertama. Kalau tidak bisa, ambil langkah kedua, jangan menyakiti hati beliau. Nah, adapun di masyarakat yang justru sering kita temukan adalah sudah tidak bisa menyenangkan, justru menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan akhirnya sekian puluh tahun kita hidup bersama orang tua, ternyata keberadaan orang tua di dekat kita sama sekali tidak bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Padahal birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu termasuk jalan tolnya, jalan menuju surga, jalan tengah-tengah paling luas, paling lebar, paling mulus untuk bisa menyebabkan seorang anak masuk ke dalam surga. Nah, yang ketiga adalah ujar malaikat Jibril alaihissalam, man dzukirta indahu falam yusolli alaik famata fadakhalan nar fa'ab'adahullahu qul amin faqultu amin. Barang siapa Rasulullah yang nama engkau disebut di hadapannya, namun ternyata ia tidak mau bersalawat untukmu, orang kayak begitu apabila mati masuk neraka, jauh daripada rahmat Allah, ucapkan amin ya Rasulullah, maka aku, kata Rasulullah, mengucapkan amin yang ketiga kalinya. Baiklah pemirsa, itulah tadi penyampaian dari Al-Ustadz Fahrul Raji. Kita akan masuk kepada acara inti kita, yaitu takjil, tanya jawab Islam. Baiklah pemirsa, Ustadz, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama nih Ustadz. Ada masuk dari Instagram Ustadz. Ini ada darinya sitimai_munah HSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang tentunya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk memperoleh keberkahan tersebut? Dan berikan hal yang sederhana bahwasanya kita merasakan keberkahan itu. Kebiasaan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Apakah hal-hal seperti bukber bersama teman-teman, pertemuan alumni, ada lawan jenis juga. Bahkan diabadikan langsung dengan foto bersama. Kemudian lalai untuk sholat tarawih. Mengingatkan untuk sahur. Yuk sahur, nanti kesiangan, yang lagi cinta monyet. Apakah hal-hal ini mempengaruhi pahala puasa kita? Dan apakah kita tetap bisa memperoleh maghfirah dari Allah? Itu demikian Ustaz. Kepada Al-Ustaz saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan jadinya Ustaz ini digabungkan. Terima kasih. Kalau saya amati pertanyaan itu tadi sebenarnya berisi 2 poin pertanyaan. Yang pertama menanyakan tentang masalah keberkahan. Bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan? Jadi sedikit saya ulas terlebih dahulu. Ma huwa al-barakah? Ma hiya al-barakah? Apa sih keberkahan itu? Nah, ulama menyatakan al-barakah ziyadatul khair, bahwa berkah itu adalah bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Dan itu mencakup seluruh hal. Jadi berkah itu bisa bidangnya ke ilmu, jadi ada disebut ilmu yang barokah. Bisa juga kepada harta benda, maka disebut harta benda yang barokah. Bisa juga ke keluarga, berarti keluarga yang barokah. Atau ke pekerjaan, atau ke anak, jadi pekerjaan barokah, anak yang berkah. Jadi luas cakupannya. Yang penting intinya adalah
semua mendatangkan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan di kehidupan dia di dunia, terlebih-lebih lagi di kehidupannya di akhirat. Semua mendatangkan kebaikan. Nah, itu berkah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kita meraihnya? Cara yang paling mudah untuk meraihnya adalah setiap potensi atau apapun daripada nikmat yang telah Allah berikan tadi, jalankan, gunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui aturan syariatnya, maka dipastikan di situ akan menimbulkan keberkahan. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik, apapun yang Allah berikan kepada kita, baik tadi harta, pekerjaan, anak, ilmu dan lain sebagainya, apabila tidak digunakan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang bersesuaian dengan ajaran agamanya, maka pasti di situ tidak mendatangkan keberkahan. Nah, dari sini kita butuh yang namanya ilmu pengetahuan, karena setiap sesuatu yang Allah berikan tadi menuntut ada ilmunya, supaya tadi bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibarat anak, kita katakan satu contoh anak. Bagaimana sih anak kita ini menjadi anak yang berkah? Tentu untuk bisa membentuk pribadi anak menjadi anak yang berkah, itu ada ilmunya. Nah, kalau tidak ada ilmunya, pasti akan mengandalkan perasaan. Orang tua akan mengatakan, perasaanku beginilah yang bagus mengatur anak. Nah, kalau bahasa perasaan, itu biasanya didorong oleh yang namanya hawa nafsu. Lebih banyak salah daripada betulnya. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau kita harus menuntut ilmu sesuai dengan tuntutan apa yang ingin cetak, apa yang ingin kita cetak, kita bentuk sesuatu menjadi berkah, sehingga kita bisa mengalurkannya, mengarahkannya kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbentuklah anak kita, misalnya tadi contohnya anak, menjadi anak yang berkah. Bagaimana caranya ilmunya supaya anak menjadi anak berkah? Tentu sedari kecil kita sudah memperhatikan masalah makanan sehari-harinya. Harus betul-betul anak itu kita kasih makan dari hasil yang halal. Nah, caranya makanan halal kan biasanya orang beli makan tuh pakai uang. Dan uang tidak mungkin spontan simsalabim langsung ada di hadapan kita. Tentu kita mendapatkannya melalui pekerjaan. Berarti pekerjaan kita harus kita ketahui juga dengan ilmunya adalah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghasilkan daripada hasil yang halal. Anak kita diberi makan yang halal, kemudian diberi pendidikan dengan pendidikan yang sesuai dengan aturan Allah. Macam mana supaya anak ini misalnya bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa, bisa berbakti kepada orang tua, ya, bagus semua itu. Nah, berarti itu anak adalah anak yang berkah. Nah, itu untuk satu poin pertama. Pertanyaannya, berkah itu seperti itu dan bisa dikembangkan pada hal-hal yang lain. Nah, kemudian bercerita juga tentang masalah berkah, saya tertarik lagi, teringat dahulu di masa junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf saya jawabnya agak panjang, tidak apa-apa ya? Tidak masalah. Nah, ini saya contohkan letak keberkahan di sisi uang, karena memang pernah kejadian ini dialami sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita. Jadi Rasulullah itu kan hidup beliau sangat sederhana, ya, sederhana sekali, sehingga beliau memiliki baju yang usang. Nah, namanya baju usang, kita kan kalau sudah baju kita seperti kita anggap tidak layak, kita pengen beli baju baru, ya. Nah, akhirnya Rasulullah itu ketepatan punya uang sebanyak 8 dirham. Beliau pergi ke pasar. Nah, ceritanya ingin membeli sebuah baju. Kemudian sebuah apa selembar baju itu? Selembar, ya. Mohon maaf ya kalau salah sebut, ya, selembar baju lah. Nah, ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju ke pasar, ternyata di tengah perjalanan beliau menyaksikan ada seorang perempuan yang lagi menangis sedih. Nah, Rasulullah tuh hatinya mudah tersentuh, sehingga beliau tidak mungkin mendiamkan perempuan yang lagi dirundung kesedihan. Beliau dekati, beliau tanya, ada apa? Ternyata perempuan itu memberikan penjelasan, dia adalah seorang hamba sahaya, ya, budak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi istilah perbudakan. Nah, jadi saya adalah seorang budak, kata perempuan itu, hamba sahaya. Saya diutus ke pasar ini untuk membeli keperluan majikan saya. Saya dimodali dengan, dibekali dengan 4 dirham. Namun ternyata uang 4 dirham itu hilang. Makanya akhirnya saya sedih, saya menangis, takut tidak bisa memenuhi hajat daripada majikan saya.
Nah, menyaksikan bahwa perempuan itu bersedih hati karena uangnya hilang ya, sebanyak 4 dirham tadi. Junjungan kita Rasulullah SAW yang ketepatan di saat itu memang membawa bekal sekitar 8 dirham. 4 dirhamnya langsung beliau berikan kepada perempuan itu, sehingga menyebabkan perempuan itu menjadi senang hatinya. Kenapa? Uang yang telah hilang sudah digantikan. Nah, lalu kemudian sesampainya di pasar, beliau ternyata masih bertemu lagi dengan seseorang yang mengucapkan kata-kata sedih. Ini laki-laki ini. Apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, saya lagi kelaparan. Nah, akhirnya mendengar orang curhat juga lagi kelaparan, Rasulullah terketuk lagi hatinya. Kembali diambil oleh beliau uang 2 dirham lalu diberikan kepada laki-laki tersebut. Jadi 8 potong 4 potong 2, 6, tinggal sisa 2 dirham. Nah, 2 dirham ini beliau belikan baju yang begitu sangat sederhana. Sudah dapat, uang habis, berjalan beliau menuju pulang. Ternyata di tengah perjalanan beliau lagi-lagi menyaksikan seorang laki-laki yang berteriak di jalan. Barang siapa yang memberikan pakaian kepadaku, maka aku doakan niscaya kelak Allah Ta'ala akan memberikan pakaian di dalam surga. Nah, Rasulullah tertarik dengan doa tersebut. Baju yang baru saja beliau beli, langsung beliau hadiahkan, beliau berikan kepada laki-laki tadi. Nah, ternyata beliau pulang, ternyata di tengah perjalanan lagi-lagi beliau ketemu dengan perempuan yang pertama, ya, hamba sahaya perempuan tadi. Masih dalam keadaan sedih. Beliau bertanya, kenapa masih sedih? Kata perempuan itu, sekarang ini aku takut ya Rasulullah pulang. Kenapa? Karena tadi aku pergi ke pasarnya terlalu lama. Khawatir nanti kalau sampai di rumah majikanku marah, kenapa terlalu berangkat. Nah, kembali untuk menenangkan hati perempuan itu, Rasulullah menyatakan, ya udah, kalau gitu bagaimana kalau aku saja yang menemanimu pulang menuju rumah majikanmu. Nanti kalau ada apa-apa aku yang menghadapinya. Nah, sesampai di rumah majikan, ya, Rasulullah SAW mengucapkan salam. Majikan beserta keluarganya itu tahu di dalam rumah. Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ternyata didiamkan, tidak dijawab oleh majikan itu. Kembali Rasulullah mengucapkan salam agak lebih keras, dan ternyata belum juga dijawab oleh si majikan itu. Sampai yang ketiga kali, junjungan kita Rasulullah SAW mengucapkan salam yang ketiga kali, baru serentak mereka serumahan menjawab. Keluarlah mereka. Nah, ternyata apa yang terjadi di sini, ada kejadian yang mengharukan. Si majikan beserta keluarga itu sebenarnya sudah tahu salamnya Rasulullah SAW. Mereka kaget, terkejut dengan kehadiran Rasulullah SAW datang bersama hamba sahayanya. Jadi menimbulkan semacam rasa terharu yang luar biasa. Apalagi ketika Rasulullah mengucapkan salam, mereka senang, mereka ingin ucapan salam itu terus terdengar. Akhirnya sengaja dibiarkan waktu pertama kali, sampai junjungan kita Rasulullah SAW mengucapkan salam yang ketiga kalinya. Mereka senang mendengar doa daripada Rasulullah SAW, kan salam itu doa ya, doa keselamatan. Mereka senang, barulah salam yang ketiga kali itu dijawab. Nah, lalu Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwa tujuan beliau ke sini adalah untuk mengantarkan daripada hamba sahaya mereka yang memang terlambat untuk pulang. Jadi, andaikan kata Rasulullah SAW, si hamba sahaya itu betul-betul dianggap bersalah dengan kesalahan yang luar biasa, biarlah aku saja, kata Rasulullah, yang menanggungnya. Ini lebih menyebabkan hati si majikan beserta keluarga itu kagum ya sama Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, kesalahannya sudah kami maafkan, bahkan saksikanlah dia kami merdekakan sekarang juga. Masya Allah ya. Artinya kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW di saat itu justru membuahkan satu hasil yang luar biasa. Orang yang tadi predikatnya adalah seorang hamba sahaya, berkat kehadiran beliau justru mendapatkan kemerdekaan ya dari majikannya. Nah, sehingga Rasulullah SAW tuh di hujung itu mengatakan, belum pernah, kata Rasulullah, aku temukan uang 8 dirham yang berkah seperti ini. Nah, bahasanya begitu, 8 dirham yang sangat berkah. Kenapa? Karena dengan uang 8 dirham ini bisa menghilangkan kesusahan orang ya, bisa menghilangkan kesusahan orang, bisa menghilangkan kesedihan orang, bahkan ujung-ujungnya sampai bisa memerdekakan. Nah, makanya tadi di awal saya katakan, kalau kita perhatikan, ini contoh uang yang berkah.
ternyata uang hanya 8 dirham itu mata uang biasa, lain kalau dinar itu mata uang emas, nilainya lebih tinggi. Tapi sisi keberkahan kita saksikan tadi disedekahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghilangkan kesedihan perempuan yang kehilangan. Kemudian tadi 2 dirhamnya beliau sedekahkan kembali untuk orang yang kelaparan. Nah, yang terakhir baju yang beliau beli lagi-lagi disedekahkan lagi untuk orang yang memang tidak memiliki baju. Dan ujung tadi memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, jadi dengan uang 8 dirham ini disebut uang yang berkah. Kenapa? Dialokasikan, dimanfaatkan kepada sesuatu yang di situ tersimpan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh mudahnya sedemikian dan bisa dianalogikan atau dikiaskan pada hal-hal yang lain. Nah, itu pertanyaan pertama, mohon maaf kalau jawabannya agak kepanjangan ya. Mohon maaf. Adapun pertanyaan kedua dari saudari siapa tadi itu? Siti Maimunah. Nah, Siti Maimunah. Ini berkaitan tentang masalah buka bersama atau titik tekan pertanyaan itu adalah ikhtilat juga ada. Ikhtilat itu masuk percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Jadi buka bersama bagaimanapun hukumnya kan bagus. Ya, bagus sekali. Nah, silaturahim, terjalin silaturahim mungkin antar keluarga atau mungkin antar alumni ya, atau mungkin teman-teman sekantor dan lain sebagainya. Hukum buka bersama itu jelas bagusnya. Cuman kan terkadang ada faktor-faktor lain yang nanti hukum itu bisa berubah. Daripada hukumnya asalnya sunnah mungkin bisa berubah menjadi hukumnya haram. Ya, jadi ada amrun khorid kalau dalam bahasa kitab fikih itu. Nah, di sini tadi bagaimana kalau terjadi perkumpulan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan yang jelas-jelas bukan mahram. Nah, maka kalau sampai kejadian sedemikian, apalagi mungkin duduknya mepet-mepet, ya, pakai yang digunakan mungkin tidak juga menutup aurat sehingga mengundang syahwat, atau mungkin saling tatap-tatapan, kerling-kerlingan, kedip-kedipan, berlanjut minta nomor WA. Ya misal. Nah, berarti sudah mengarah kepada muqaddimah perzinahan. Berarti mafhum mukhalafahnya apabila di situ terjadi ikhtilat atau percampur bauran antara lain jenis yang bukan mahram yang akan menimbulkan fitnah mengarah kepada perzinahan melalui muqaddimah itu tadi, maka tentu hukum bukbernya berubahlah menjadi diharamkan di dalam agama. Selama masih terjaga baik-baik saja, insya Allah baik-baik saja. Nggih, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz telah menjawab pertanyaannya. Semoga pertanyaan dari Ustadz bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Sri Wahyuni Ispa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana kita sebagai umat muslim memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di saat bulan puasa, saat godaan haus, lapar, ngantuk melanda, agar tetap produktif melakukan aktivitas seperti hari sebelumnya, terutama saat bekerja. Pertanyaan kedua Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya melihat aurat istri bagi suami yang berpuasa? Apakah membatalkan puasa? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, akan saya jawab pertanyaan tersebut. Pertama tadi kan kaitannya masalah tentang apa ya, kita katakanlah supaya tetap fit sebagaimana hari sebelumnya, ya. Jadi namanya ibadah itu kita harus tahu terlebih dahulu pasti ada yang namanya ujian, ya, pasti ada yang namanya halangan, dan dengan begitulah ibadah itu akan menjadi lebih sempurna. Nah, karena kalau ibadah ada tantangannya, maka seperti malaikat. Ya, makanya malaikat itu yang diciptakan dari awal kejadian sampai hari kiamat, ada yang kerjaan itu sholat aja misalnya, atau sujud saja, ada yang ruku saja. Nah, sekian puluh ribu tahun. Tapi kalau dibanding sama kita manusia, kita umatnya Rasulullah SAW, walaupun hanya mengerjakan sholat 2 rakaat sholat kita akan lebih utama dibanding sholatnya malaikat tadi. Ya, ruku kita lebih utama dibanding rukuknya malaikat tadi. Kenapa? Karena walaupun durasinya pendek, hanya dikerjakan dalam 2 rakaat sholat, tetapi kita ada aral perintahnya, ada godaannya, ada ujiannya, ya,
ada hawa nafsu yang membuat kita malas, belum lagi iblisnya, belum lagi syaitannya, sehingga amal ibadah kita walaupun ringan sebenarnya berat. Kenapa? Karena ada ujian-ujian tersebut. Nah, kalau ditanyakan bagaimana supaya kita tetap fit sebagaimana hari sebelumnya, tidak ada cara lain kecuali dengan dipaksa. Itu aja jawabannya. Ya, kalau tidak dipaksa, tidak ada istilah ibadah itu mudah. Dan urusan malas, capek, penat, apalagi segudang alasan akan bisa kita buat. Itu bukan hanya dialami oleh, mohon maaf kepada saudari yang menanyakan, tapi juga dialami kepada kita semua. Nah, disitulah namanya mujahadah, melawan hawa nafsu, melawan godaan syaitan untuk terus tetap berada dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya paksa. Jawabannya paksa tadi itu. Nah, itu untuk pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana hukum seorang suami melihat aurat istrinya? Nah, termasuk kan kalau istilah bahasa aurat itu beda-beda ya. Maksudnya beda-beda itu orang yang bukan mahram nanti batasan auratnya lain, sesama mahram lain, suami istri itu lain. Nah, untuk suami istri ini memiliki semacam kelapangan hukum dalam urusan melihat aurat istrinya sendiri. Jadi bebas. Ya, hanya saja kan yang dikhawatirkan ketika ini terjadi di dalam bulan suci Ramadan, pasti melihat aurat itu akan membangkitkan hawa nafsu. Nah, kalau dia bangkit hawa nafsu lalu tidak kuat menahannya gara-gara melihat aurat istrinya, dikhawatirkan nanti akan terjadi semacam persetubuhan. Nah, kalau terjadi persetubuhan, puasa jelas rusak, wajib diqadha. Dan kalau yang membatalkan itu memang dengan melakukan persetubuhan tersebut, berarti nanti dapat tambahan sanksi baru yang dalam istilah fikih disebut kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu sangat berat ya, sangat berat. Kenapa? Karena ada 3 tahapan yang harus dia lakukan. Pertama, dia harus memerdekakan seorang hamba sahaya. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi istilah hamba sahaya, berarti spontan gugur. Nah, langsung masuk ke tingkat kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berarti kurang lebih 60 hari. Dan andaikan umpama dia sudah dapat membayar kafaratu puasa selama 59 hari, lalu ternyata batal di hari yang ke-59, maka harus diulangi lagi dari awal. Nah, beratnya tuh di situ. Ya, ketika udah dicoba, tidak berhasil juga, baru masuk tahapan yang ketiga, yaitu memberikan makan fakir miskin 60 orang. Di mana masing-masing satu fakir miskin itu diberikan sekadar 1 mud. 1 mud daripada makanan pokok. 1 mud itu ulama ada juga berbeda pendapat. Cuman yang sedang itu mengatakan kira-kira ukurannya adalah 7,5 ons atau 7,5 mata. Kalau payah pakai koma-koma, dibulatkan aja jadi 1 kilo. Ya, seakan-akan kalau dibulatkan jadi 1 kilo berarti 60 orang sama dengan 60 kilo. Dan ingat, yang berkewajiban membayar fidyah ini adalah sang suami. Ya, siapa suruh tadi melihat aurat istrinya? Ya, salahnya sendiri, ya kan? Nah, sehingga kebablasan. Dan ini ada hukum perlipat gandaan. Maksudnya adalah umpama kejadian pembatalan itu gara-gara melihat aurat istrinya melakukan persetubuhan, kita katakanlah di hari yang kelima, maka hukum bayar kafaratnya sedemikian, udah kena. Ternyata diulangi lagi di hari ke-10 melakukan hubungan suami istri gara-gara melihat aurat lagi. Nah, maka hukum tadi dikalikan 2. Jadi kalau dalam 1 bulan dia melakukan persetubuhan gara-gara melihat aurat tadi, dilakukannya sampai 5 kali, berarti kafarat itu harus 5 kali lipat gandanya. Nah, maka dari itu berhati-hatilah, betul, dihindari. Nah, kalau cuman sekadar hukum yang ditanyakan untuk melihat, tentu hukumnya makruh. Kalau haram tidak, kenapa? Karena suami diperbolehkan untuk melihat aurat istrinya. Kan yang jadi titik pertanyaan kan bukan hanya sekedar melihat aurat, tapi kejadiannya di dalam bulan suci Ramadan. Makanya di ujungnya ada pertanyaan, batalkah puasanya? Kan begitu ya. Nah, ketika dikaitkan ke masalah seperti itu, tentu kalau hanya sebatas melihat, tidaklah sampai membatalkan kepada puasa, tapi melihatnya itu hukumnya adalah makruh. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga pertanyaan tadi terjawab ya. Sri Wahyumi Iswar ya. Baiklah pemirsa sekalian, ya Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa hukum orang puasa yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendek saja, Masya Allah. Ini pertanyaan unik, tapi pertanyaan ini saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ya kan memang ada termasuk di antara hamba-hamba Allah itu yang unik begitu ya. Puasanya dikerjakan, sembahyangnya tidak. Nah, sama kayak orang sembahyang 5 waktunya malas, tarawihnya rajin. Ya, ada seperti itu juga. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Di sini ada pemilahan hukum dulu. Ya, yang perlu ingin kita pilih adalah pertama, apakah yang ditekannya dalam pertanyaan itu adalah masalah status puasanya dengan dia tidak sholat? Apakah puasanya batal? Tentu dengan tidak sholat tidaklah membatalkan kepada puasa. Nah, kalau diarahkan pertanyaan kepada kira-kira puasanya itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulama mengatakan kalau betul demikian kejadiannya, artinya dia berpuasa tapi tidak sholat, itu kecil kemungkinan puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fikih sah, puasanya sah. Kalau bahasa sah berarti tidak berkewajiban untuk diqadha di bulan yang lain. Tapi dapatkah pahala puasa tersebut dengan dia meninggalkan sholat? Kecil kemungkinan, kata ulama, dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang jadi tolak ukur seluruh amal ibadah ini yang pertama kali itu adalah sholat. Makanya kita sering mendengar hadis junjungan kita Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab, dipintai pertanggungjawaban pada diri seorang hamba itu adalah sholatnya. Idza sholuhat saluha sairu amalih. Kalau sholatnya bagus, seluruh amal yang lain termasuk puasa maka akan dihitung baik, dihitung bagus. Tapi wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau sholatnya sudah amburadul, sholatnya sudah bolong-bolong, tidak karuan, maka sebaik apapun ibadah yang lain langsung dianggap tidak bagus, dianggap cacat. Nah, maka sia-sialah dia melakukan puasa kalau sedemikian, ya. Nah, oleh karena itu, tapi itu sudah lumayan juga sih masih mau puasa. Yang parah sudah ada puasa, ada sholat lagi ya. Jadi silahkan ditingkatkan lagi, puasanya udah bagus, alhamdulillah. Untuk sholatnya lebih ditingkatkan lagi, maksudnya dijaga baik-baik. Nah, ketika dia meninggalkan sholat ini kan punya hukum tersendiri nih. Hukumnya bagaimana? Ulama mengatakan alasan dia meninggalkan itu apa? Kalau dia meninggalkan sholat dengan alasan menganggap bahwa hukum sholat tidak wajib, berarti status dia murtad. Tapi kalau dia mengerjakan sholat, masih mengiktikadkan, meyakini hukumnya wajib, hanya saja malas. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kulir. Nah, lalu tinggalkannya sholat, dengan berbagai macam alasan, sibuk lah, ngantuk, segala macam. Intinya tidak sholat tapi tetap puasa. Nah, kalau begitu hukum meninggalkan sholatnya adalah berdosa, dan dosanya adalah dosa besar. Saya ingatkan berhati-hati kepada saudara-saudari kita sesama muslim yang mungkin sampai sekarang kalau istilah bahasa kita tunggal itu balang kambingan ya. Balang kambingan itu sholatnya bolong-bolong, lagi mau dikerjakan, lagi tidak ditinggalkan. Tapi kalau dibanding-bandingkan lebih banyak ditinggalkan daripada dikerjakan, maka berhati-hatilah bagi yang sedemikian itu. Kenapa? Karena Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad di dalam satu karya beliau yang bernama Sabilul Iddikar, beliau mengatakan bahwa hampir dipastikan orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah itu alasannya adalah karena melakukan dosa. Namun di antara sekian banyak dosa yang dilakukan, peringkat pertama, ya, yang nomor 1 yang paling banyak ditemukan meninggalnya su'ul khotimah, akhir yang buruk itu, ternyata beliau menyebutkan al-mutahawin bis-shalawatil khamas, orang yang meremehkan sembahyang 5 waktu. Jadi paling banyak ditemukan matinya su'ul khotimah adalah orang yang melakukan dosa berupa meremehkan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan pemeliharaan kepada kita, keluarga kita, ya, anak cucu kita bisa mengerjakan sholat, mendirikan sholat dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baiklah pemirsa, acara akan kita lanjutkan